Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Irfan dengan NIM 20220039. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pengenalan ucapan atau speech recognition. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman teknologi, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan fitur Siri, Cortana, atau Google Now. Yap, semuanya merupakan sebuah aplikasi berbasis pengenalan ucapan yang diperkenalkan sebagai personal assistant untuk mempermudah kita, para pengguna smartphone. Sekarang, hanya dengan memberikan perintah suara, kita bisa langsung membuat panggilan, pesan, menulis memo, membuka aplikasi tertentu, atau bahkan browsing internet. Pengenalan ucapan atau speech recognition merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan. Menurut Wikipedia, yang disebut kecerdasan buatan ialah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Jadi, dengan fitur pengenalan ucapan, sebuah sistem komputer dapat menerjemahkan perkataan yang diucapkan oleh manusia menjadi perintah program. Bagaimana cara kerja pengenalan ucapan? Pengenalan ucapan atau speech recognition adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat lunak mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, penekanan tombol pada telepon genggam yang dilakukan secara otomatis dengan komando suara. Alat pengenalan ucapan yang sering disebut dengan speech recognizer membutuhkan sampel kata sebenarnya yang diucapkan dari pengguna. Sampel kata akan didigitalisasi, disimpan dalam komputer, dan kemudian digunakan sebagai basis data dalam mencocokkan kata yang diucapkan selanjutnya. Pengenalan ucapan dalam perkembangan teknologinya merupakan bagian dari pengenalan suara atau proses identifikasi seseorang berdasarkan suaranya. Dan pengenalan suara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengenalan pembicara, yakni identifikasi suara berdasarkan orang yang sedang berbicara, dan pengenalan ucapan, yaitu identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan. Kemudian, jenis-jenis pengenalan ucapan. Berdasarkan kemampuan dalam mengenal kata yang diucapkan, terdapat 5 jenis pengenalan kata, yaitu: 1. Kata-kata yang terisolasi. Proses mengidentifikasikan kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Kedua, kata-kata yang berhubungan. Proses pengidentifikasian kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Kemudian ketiga, kata-kata yang berkelanjutan. Proses pengidentifikasian kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit, sehingga pengguna perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara natural. Kemudian berikutnya adalah kata-kata spontan. Proses pengidentifikasian kata yang dapat mengenal kata atau kalimat yang diucapkan secara spontan. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi atau identifikasi suara. Proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata, namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Kemudian, perangkat keras yang dibutuhkan. Satu adalah sound card, dua adalah mikrofon, dan ketiga adalah komputer atau prosesor. Kemudian, proses kerja alat pengenalan ucapan. Alat pengenalan ucapan memiliki 6 tahapan dalam prosesnya, yaitu: 1. Tahap penerimaan masukan, yang berarti adalah masukan berupa kata-kata yang diucapkan lewat mikrofon. Kedua, tahap pre-filtering, yaitu pre-emphasis, normalization, bundling, dan sebagainya.
Kemudian berikutnya nomor 3 adalah framing and windowing, yaitu merubah data ke format yang dapat diproses. Dari gelombang kontinu spektrum suara ke dalam bentuk diskrit. Kemudian nomor 4, filtering, yaitu memfilter sinyal masukan dari setiap window atau frame atau frekuensi band. Kemudian berikutnya adalah comparison and matching. Proses ini dilakukan berdasarkan metode model Markov tersembunyi atau hidden Markov model atau yang disingkat HMM. Setiap elemen dari data yang terurut dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner. Data biner tersebut nantinya akan dibandingkan dengan pola data suara dan kemudian diterjemahkan sebagai keluaran yang dapat berbentuk tulisan ataupun perintah pada perangkat. Kemudian action. Alat pengenalan ucapan yang sudah memiliki sistem verifikasi atau identifikasi, maka suara akan menerjemahkan suara tersebut menjadi tulisan atau komando. Kemudian tahapan ekstraksi pengenalan ucapan berdasarkan Hidden Markov Model atau HMM. Yang pertama adalah tahap ekstraksi tampilan, penyaringan sinyal suara dan pengubahan sinyal suara analog ke digital. Berikutnya tahap pemodelan, pembuatan suatu model HMM dari data-data yang berupa sampel ucapan sebuah kata-kata yang sudah berupa data digital. Dan berikutnya adalah tahap sistem pengenalan HMM, yaitu penemuan parameter-parameter yang dapat merepresentasikan sinyal suara untuk analisis lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah tahap perbandingan. Tahap ini merupakan tahap pencocokan data baru dengan data suara atau pencocokan data-data bahasa pada pola. Tahap ini dimulai dengan proses konversi sinyal suara digital hasil dari proses ekstraksi ke dalam bentuk spektrum suara yang akan dianalisa dengan membandingkannya dengan pola suara pada basis data. Kemudian aplikasi alat pengenalan ucapan. Yang pertama adalah bidang komunikasi. Di dalam bidang komunikasi sendiri terdapat tiga, yaitu pertama adalah komando suara. Komando suara adalah suatu program pada komputer yang melakukan perintah berdasarkan komando suara dari pengguna. Contohnya pada aplikasi Microsoft Voice yang berbasis bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah pendiktean. Pendiktean adalah sebuah proses mendikte yang sekarang ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan laporan atau penelitian. Contohnya pada aplikasi Microsoft Dictation yang merupakan aplikasi yang dapat menuliskan apa yang diucapkan oleh pengguna secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah telepon. Pada telepon, teknologi pengenalan ucapan digunakan pada proses penekanan tombol otomatis yang dapat menelpon nomor tujuan dengan komando suara. Kemudian aplikasi alat berikutnya adalah dalam bidang kesehatan. Alat pengenal ucapan banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu para penyandang cacat dan dalam beraktivitas. Contohnya pada aplikasi antarmuka suara pengguna atau Voice User Interface atau VUI yang menggunakan teknologi pengenalan ucapan. Kemudian berikutnya adalah bidang militer. Di dalam bidang militer itu sendiri terdapat dua bagian, yaitu dalam pelatihan penerbangan. Aplikasi alat pengenalan ucapan dalam bidang militer adalah pada pengatur lalu lintas udara atau yang dikenal dengan air traffic controls yang dipakai oleh para pilot untuk mendapatkan keterangan mengenai keadaan lalu lintas udara seperti radar, cuaca, dan navigasi. Alat pengenal ucapan digunakan sebagai pengganti operator yang memberikan informasi kepada pilot. Kemudian berikutnya adalah helikopter. Aplikasi alat pengenal ucapan yang pada helikopter digunakan untuk berkomunikasi lewat radio dan menyesuaikan sistem navigasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan speech recognition adalah cepat. Teknologi ini mempercepat transmisi informasi dan umpan balik dari transmisi tersebut. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah mudah digunakan, yaitu komando dapat dilakukan tanpa perangkat keras. Kekurangannya adalah rawan terhadap gangguan, karena proses ini masih berbasis frekuensi, sulit untuk memisahkan gangguan atau noise dari sinyal suara. Dan yang terakhir adalah jumlah kata yang dapat dikenal terbatas. Hal ini disebabkan pengenalan ucapan bekerja dengan cara mencari kemiripan dengan basis data yang dimiliki. Baik, pada kesempatan hari ini saya juga akan membuat sebuah speech recognition untuk dilakukan sebagai tugas responsi NLP. Langkah pertama adalah membuka Anaconda, kemudian download filenya, yaitu contoh 2.
kemudian tekan download dan pindahkan akses dan bija tersebut ke dalam data C. Oke, setelah tersimpan maka kita buka kembali aplikasi Anaconda, kemudian membuka Jupyter Notebook, kemudian kita membuka file yang telah kita download sebelumnya. Dan selanjutnya adalah membuat folder baru untuk menjalankan sistem speech recognition tersebut. Dan langkah-langkahnya cukup mudah, hanya mengcopy paste lalu kita jalankan apa yang sudah kita copy paste, dan di sini sudah terlihat ya ada seperti Google Assistant, namun ini berbeda ya. Ini adalah speech recognition. Dan di sini saya akan mencontohkan dengan suara saya ya. Halo, good morning. Good morning. Nah, di sini terlihat ya. Di sini bisa. Kemudian my name is Irfan. My name is Irfan. My name is Irfan. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa kesimpulan dari speech recognition sendiri adalah yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki oleh mesin atau aplikasi untuk mengidentifikasi kata dan frasa yang terdapat dalam bahasa lisan. Kata dan frasa tersebut akan diolah dan dirubah menjadi sebuah format yang dapat dibaca oleh mesin atau aplikasi tersebut. Baik, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.